program yang akan memberikan titik solusi dari setiap masalah yang ada. Bersama saya, Ayu Permatasari, inilah Titik Temu. Pemirsa Dayak TV, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang sudah Dayak TV ya untuk ngobrol-ngobrol kita di sini bersama Mbak Lasa Niatama sebagai Area Manager Produk OTC Palangkaraya dan juga Mbak Salimah Apoteker Kimia Farma 112 Palangkaraya. Terima kasih, ini sudah datang dalam kondisi cuaca yang tidak menentu begini. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya nih hari ini? Baik ya, karena pasti sesuai dengan tema kali ini kita akan membahas tentang pentingnya vitamin untuk tubuh di era new normal. Pasti mbak-mbaknya juga mengkonsumsi vitamin ya? Alhamdulillah, Pasti dong ya. Itu kan sekarang karena sudah memasuki bukan COVID lagi ya, bukan masuk COVID-19 lagi. Jadi sekarang kita kan harus menjaga kesehatan tubuh, kekebalan tubuh harus ditingkatkan lebih lagi ya. Nah di sini mbak-mbak ini akan membahas tentang apa itu pentingnya vitamin buat tubuh kita, buat kegiatan kita sehari-hari, menunjang lah aktivitas kita sehari-hari. Iya, dan juga dengan cuaca yang sedang tidak menentu begini kan ya, lagi rentan pasti ya. Perlu banget vitamin. Nah ini mungkin kalau misalnya saya tanya yang pertama nih, apa sih pentingnya vitamin itu buat tubuh kita selain yang cuma untuk meningkatkan kekebalan tubuh itu? Coba boleh dijelaskan Mbak? Pentingnya ya untuk vitamin di era new normal ini kan, new normal kan seperti yang kita tahu ya, perpindahan dari yang biasanya COVID yang kemarin terus di era new normal gitu kan. New normal itu kan pengertiannya dari kebiasaan baru ya, menciptakan kebiasaan baru seperti pakai masker seperti itu ya. Terus kenapa pentingnya vitamin di era new normal seperti itu, untuk untuk mempertahankan tubuh agar terhindar dari suatu penyakit gitu ya. Nah itu juga penting bagi kita menjaga asupan vitaminnya seperti itu. Berarti untuk saat ini tentunya vitamin yang dikonsumsi ini harus bisa untuk anak-anak, juga dewasa, untuk segala kalangan usia gitu ya. Karena semua orang pasti sedang membutuhkan vitamin kan ya untuk mempertahankan bodinya, selain setelah vaksin juga ya kan, penunjang lain kayak gitu. Dan untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan apa sih vitamin itu? Vitamin ya, kalau ya, vitamin kita kan bicara vitamin ya, ya, itu banyak kan. Tapi kita kali ini kan fokusnya ke vitamin C, D, E ya. Kalau vitamin C itu adalah vitamin yang larut air gitu kan. Nah biasanya kalau vitamin C itu bisa didapatkan dari makan makanan yang bergizi gitu kan, ya, itu terus jeruk gitu kan ya, jeruk, strawberry seperti itu bisa. Terus batas gitu ya, batas maksimal kita mengonsumsi vitamin C itu berapa gitu ya, sekitar 100 sampai 2000 mg seperti itu. Dan tadi kan saya sudah jelaskan gitu ya, dimana kita bisa mendapatkan vitamin bisa dari buah-buahan kayak gitu. Terus juga bisa juga kita mengonsumsi suplemen gitu, yang dari produk gitu kan, bisa gitu. Berarti untuk ini yang paling umum ya, yang paling sering dan yang paling banyak dibutuhkan itu adalah vitamin C ya. Vitamin C. Terus juga ada juga vitamin D. Vitamin D juga. Vitamin D sama E gitu. Kalau vitamin D sama E tuh larut dalam minyak kayak gitu. Terus vitamin D itu fungsinya apa gitu kan? Kalau vitamin D itu menunjang supaya kita tuh tidak mudah kayak keropos gitu kulitnya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya vitamin D itu kebanyakan dikonsumsi itu malah jadi keropos juga gitu. Oh, jadi semakin banyak dikonsumsi pun tidak baik juga tapi, ya. Kayak gitu. Harus sesuai dosis tentu ya. Seperti vitamin C tadi juga ada dosis tertentu ya kan, tidak boleh melebihi gitu kan. Walaupun sebenarnya itu mungkin di pikiran masyarakat awam ya semakin banyak mungkin semakin bagus gitu ya. Apalagi di zaman COVID dulu kan sempat itu ada salah satu produk vitamin C yang diborong itu dan harganya sempat melejit sekali kan ya. Makanya pentingnya edukasi kayak gini kan. Iya, betul sekali. Mungkin buat
masyarakat sekarang kan yang sedang menonton juga bisa memahami lebih lagi ya tentang vitamin, kebutuhan. Kadang-kadang orang menyepelekan, apalagi untuk orang-orang yang tidak mengkonsumsi buah kan ya. Dari mana dapat vitamin C-nya gitu. Nah, untuk selanjutnya sumber untuk meningkatkan daya tahan tubuh mungkin makanan atau mengonsumsi suplemen apa gitu? Tadi kan selain buah-buahan ya, maaf saya potong. Selain buah-buahan kayak jeruk gitu. Nah, kendalanya adalah ketika misalnya saya tidak mengonsumsi, tidak suka makan buah gitu, apalagi yang asam-asam gitu tuh gimana, Mbak? Kalau misalnya ya kayak yang kata Mbaknya tadi, gimana solusinya supaya kita konsumsi vitamin gitu ya, misalnya nggak suka asam-asam bisa diganti dengan suplemen gitu kan. Yang suplemen dari kita ini ada dari produk KF Vitamin gitu ya. Di sini juga memenuhi semua standar gitu kan, ada vitamin C sama D sama E juga gitu. Lalu untuk makanan-makanan yang mungkin bergizi seimbang gitu, mungkin bisa dikasih tahu untuk masyarakat. Jadi tidak hanya mengonsumsi vitamin C, tapi untuk konsumsi makanannya pun juga makanan sehat yang bervitamin, bergizi gitu. Ya bisa. Kalau untuk makanan tuh kita lihat dulu gitu ya, ada 3 kalau nggak salah ya. Yang pertama itu makanan pokok gitu, makanan pokoknya kayak yang mengandung karbohidrat, nasi, jagung kayak gitu. Terus juga untuk tadi yang vitamin juga gitu kan, vitamin bisa didapatkan dari buah-buahan tadi, sayur-sayuran gitu juga menunjang gitu. Dari protein juga ya, gitu dari ya kan? protein kayak gitu. Iya kan? Salah satunya. Misalnya nggak suka makan buah, tapi berarti bisa diganti. Bisa Ya, digantiin di- untuk di- mengisi proteinnya mungkin dari lauk pauknya gitu kan, ayam, terus Ayam, juga terus sayur-sayuran juga bisa kayak gitu. telur gitu kan ya. Saya suka banget makan telur, berarti saya banyak protein. Tapi kalau kelebihan juga nggak bagus ya kan ya. Ada dosisnya nggak tertentu kalau misalnya saya protein tuh. Kalau protein ada. Kalau Misalnya protein di tuh ada. dalam satu butir telur itu boleh, maksudnya dalam sehari saya boleh konsumsi berapa butir telur itu maksimal untuk proteinnya? Kalau maksimal sesuai kebutuhan biasanya sih. Oh kebutuhan ya, beda-beda setiap orang ya. Gantung orangnya juga ini. Kalau secara umum gimana? Kan saya nggak tahu nih gimana saya ngukur protein. Kalau saya sebagai orang awam kan saya nggak tahu nih. Kayak cara ngukur. Ya gimana saya, berapa protein yang saya butuhkan dalam sehari gitu. Mana saya kan nggak tahu kalau misalnya protein itu melebihi dosis yang seharusnya bagi tubuh saya, atau kalau biasanya orang hitung karbohidrat kan saya belum tentu saya menghitung karbohidrat. Nah mungkin yang seperti itu gimana, Mbak? Kalau kita mau tahu gitu ya kandungan protein yang ada di dalam tubuh kita, ataupun kita berbicara dengan vitamin, kan kita nggak tahu berapa kandungan yang yang ada dalam tubuh kita. Itu bisa kita cekkan di lab gitu. Kalau secara pribadi memang nggak bisa gitu. Oh gitu ya. Kayak gitu. Harus dicek untuk kebutuhan protein, Iya, untuk betul. kebutuhan vitamin. Tapi kalau untuk kebutuhan vitamin tadi setiap orang ya rata-rata standarnya yang Ya, tidak seperti boleh yang- melebihi dosis tadi gitu ya. Iya betul. Baiklah, kita akan melanjutkan perbincangan kita, mungkin semakin agak panas ini perbincangannya, semakin menarik. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Temu. Pemirsa, terima kasih masih bersama saya dan juga dengan narasumbernya di Titik Temu. Saya mau mengingatkan kembali untuk pemirsa dapat mengunduh aplikasi Dayak TV di Play Store dan juga bisa menyaksikan tayangan Dayak TV di kanal 30 digital UHF, di kanal digital 30 UHF maksudnya. Baik, ini kita lanjut karena saya saking semangatnya ini, jadi saking semangatnya sampai buru-buru ngomongnya ini, karena membahas vitamin ini kan sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dan mungkin saya sebenarnya membutuhkan vitamin sebenarnya. Baik, ini kita sudah bahas tentang beberapa vitamin. Tadi mungkin boleh ditambahin lagi tentang apa saja sih vitamin. Sepengetahuan saya kan ada vitamin A, B, C gitu kan ya. Itu manfaatnya apa aja gitu loh untuk tubuh, terlebih untuk tubuh gitu kan. Coba boleh dijelasin nggak, Mbak? Kalau untuk vitamin ya, Iya. kalau vitamin kan banyak ya. Iya. Terus kalau vitamin E itu kan biasanya buat kulit gitu kan, Kulit, yang lebih oke. yang lebih spesifik kan ya. Kalau misalnya kita kekurangan vitamin Vitamin. kulit kan biasanya kayak pecah-pecah kayak gitu. Tapi
Untuk apa ada batas maksimalnya juga gitu kita konsumsi per hari gitu kan sekitar 400 IU gitu kan kayak gitu. Kalau untuk vitamin E tadi ya. Iya. Jadi kalau misalnya kurang vitamin E tuh nanti mungkin kayak kering gitu kali ya. Kering gitu mudah. Lebih ke kulit. Lebih ke kulit, pengaruhnya ke kulit. Jadi manfaatnya kalau kita konsumsi itu pas, itu bagus juga untuk kulit. Betul. Selain untuk kulit mungkin ada untuk vitamin E itu? Untuk kulit juga untuk apa namanya untuk ya Sel-sel gitu ya. Untuk sel-sel. Lebih di bagian dalam gitu ya, benar-benar bagian dalam gitu. Selanjutnya ada vitamin apa lagi? Kalau A itu Kalau untuk A, mata ya? Ya kalau untuk nggak mata. salah. Mata. Biasanya kan dari sumber yang biasanya yang orang suka gitu wortel kan? kayak gitu-gitu. Kalau nggak suka, wortel. iya Iya. betul. Kalau di jus kan lebih manis Nah, gitu. itu. Enak ya. Kalau dimakan, kalau yang di sayur juga suka sih, cuman kalau misalnya di jus juga kadang orang nggak suka karena berserat gitu ya. Iya betul. Tapi kalau untuk vitamin A ini selain untuk mata ada lagi? Kalau untuk vitamin A ya ada banyak sih. Kalau untuk vitamin A bisa daya tahan tubuh. Daya kayak tahan gitu tubuh kan. juga ya. Penting itu. Daya tahan tubuh gitu. Mata. Yang paling utama itu adalah untuk mata ya. Kalau untuk selanjutnya vitamin A, B Sama juga untuk yang pertama pasti kan vitamin untuk menunjang iya kekebalan tubuh kekebalan ya. tubuh kayak gitu. Bisa didapat dari ikan-ikanan kayak gitu bisa kayak gitu. Berarti kalau untuk vitamin B, kalau tadi A kan ada spesifikasinya memang untuk mata. Kalau untuk vitamin B ada spesifikasinya gitu. Kalau tuh biasanya sih untuk kesehatan jantung bisa Kesehatan kayak gitu. jantung. Itu ada pasti ada batas konsumsinya juga ya kan. Kalau batas konsumsi ada. Iya, ada. Jadi kita kan mungkin secara nggak sadar nggak tahu kalau itu vitamin B gitu mungkin ya kan. Terus kita konsumsinya berlebihan gitu. Jadi di sini adalah tempatnya kita untuk mengupas itu semua supaya masyarakat itu lebih paham lagi tentang Nanti vitamin-vitamin next ini. Mungkin kalau ada talk show lagi kita bisa tanya jawab nih sama Oh boleh. teman-teman di luar. Iya, siapa tahu ada yang mau gitu kan. tanya. Iya, bisa kita akan melakukan itu di nextnya. Selanjutnya kita udah bahas A, B, berarti D sama C belum ya? Iya, betul. Berarti ada 5 vitamin ya yang paling utama ya. K juga ada ya vitamin K. Ada. Banyak ya ternyata. Coba Banyak, boleh betul. apa aja sih Mbak? Coba saya yang awam ini kurang tahu. Saya tahunya cuma ada 5 A, B, C, D, E gitu. ABCDE yang K gitu ya. K itu apa? Ada. K. Ada B1, B2 gitu kan juga banyak kan ya? Betul. Vitamin B yang banyak ya. B1. Vitamin B ya yang saya banyak tuh ada B1, B2, 12 gitu kan. B1. Tapi yang paling umum biasanya tuh kan vitamin C, Iya, D, E gitu kan, vitamin A kayak gitu. Kalau untuk vitamin D sendiri gimana tadi? Vitamin D ya, kalau vitamin D itu kan biasanya untuk apa? Yang biasanya kalau kekurangan tuh tadi yang saya sudah dijelaskan kan, kayak bisa mudah lelah, terus juga mudah apa keropos tulang, terus kita cara mendapatkannya gimana gitu kan, bisa dengan sinar matahari gitu, dengan cara Murah meriah ya. Padahal banyak yang nggak suka nih kadang-kadang berjemur gitu kan ya. Kalau pagi itu panas, malas kayak gitu. Atau bangunnya siang malah, jadi nggak sempat berjemur. Terus keluar. Berarti kalau vitamin C udah pasti untuk kekebalan tubuh ya, yang paling utama itu untuk menunjang kekebalan tubuh. Tapi kalau untuk vitamin C sendiri ada yang lain, Mbak? ada Kulit misalkan juga kulit kayaknya ya, bisa ya. yang lagi booming sekarang kan yang kayak nice nemat gitu kan, Iya. vitamin C kayak gitu. Nah, kalau untuk tadi kalau misalnya vitamin A kita bisa dapat dari buah-buahan seperti wortel, juga mungkin boleh disampaikan lagi dari vitamin-vitamin yang tadi sumber makanannya dari mana gitu. Kalau misalnya kita mau cari vitamin itu di makanan gitu, di makanan apa aja gitu. Dari vitamin A tadi ya, vitamin A bisa kita lihat dari makanan tadi ya, dari Wortel. wortel kayak gitu, telur juga Telur bisa, juga bisa. ikan juga bisa, Ikan juga bisa. ikan tuna gitu kan, ikan salmon gitu kan, biasanya banyak itu kan mengandung vitamin kayak Iya. gitu. Karena kan kalau misalnya kita lihat kondisi sekarang, masyarakat tuh juga malas baca ya, malas cari tahu. Jadi mungkin kalau misalnya mereka nonton ini, mereka bisa lebih paham gitu. Ternyata kalau misalnya masak, edukasi. iya, kalau misalnya saya mau memberikan buat ibu-ibu nih ya, kalau misalnya mau memasak kepada masak di rumah untuk anak-anak, untuk keluarga gitu kan, bisa lebih tahu lagi. Kalau vitamin A sumbernya dari mana? Kalau vitamin B kita bisa dapat dari ikan-ikanan juga, ikan-ikanan Kadang juga. orang tahu itu kan yang salmon ya. Iya, Kirain kan lebih salmon kan banyak. mahal ya. Betul. Selain salmon tuh juga ada tuh ikan-ikan kayak kalau
Oh gitu, itu Iya, juga. kayak vitamin. Gabus itu ya Bu Iya ya. betul. Oh, gabus. Iya, Ah, betul. gabus. Gabus itu malah bagus kan untuk orang, maksudnya yang ada luka lah atau Ha-ha. setelah operasi, setelah melahirkan. Bagus. Oh itu bagus ya. Iya, betul. Fungsinya untuk lebih cepat kering atau gimana Iya, tuh? ha-ha. Lebih cepat Betul. nutup lukanya ya. Betul, lukanya. Percepat penyembuhan gitu. ya. Berarti kalau misalnya saya habis jatuh gitu luka gitu, berarti saya makan ikan itu maksudnya membantu lah Bisa, ya, betul, membantu bisa. gitu ya. Ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh saya selain dari obat-obatan yang dikasih gitu kan ya. Nah itu ibu-ibu harus dicatat ya. Jangan terpatok lihat salmon kan. Iya, salmon kan Begitu mahal mahal, gitu ya, nyarinya. susah nyarinya Ikan-ikan juga. di pasar juga ada. Ikan-ikan Ah, yang betul. dimana? Ikan laut Ikan gitu laut, ya, iya, ikan laut betul, gitu. ikan laut. Tapi kan kalau di sini banyak ikan sungai. Mungkin kalau ikan sungai itu apa aja? Gabus tadi. Ikan gabus Ikan tadi ya, gabus, ikan ikan gabus yang paling gampang ya dapetnya. Sebenarnya tuh mau ikan sungai atau ikan laut ya gitu kan, asal kita konsumsinya rutin lah ya kan, makan yang sehat gitu pasti terpenuhi. Pasti terpenuhi ya secara tidak langsung dan Iya, tidak betul. sadar gitu kan ya. Betul. Nah, kalau untuk vitamin D tadi kan kita bisa peroleh dari sinar matahari ya tadi ya. Kita bisa berjemur gitu. Makanya biasanya dianjurkan untuk berjemur itu mungkin dari jam berapa sampai jam berapa nih? Nah, itu perlu tuh. Kalau itu kan biasanya kan untuk berjemur itu biasanya kalau direkomendasikan tuh dari jam 7 sampai jam 9 gitu kan. Tapi ada juga orang dari jam 7 sampai jam 10 gitu, tergantung kondisinya gitu. Tapi ya lebih disarankan jam 7 sampai jam 9 seperti itu. Dan untuk durasi saya nggak mungkin dong berjemur 3 jam. Iya, betul. Saya nggak lihat. Nggak mungkin paling ya 15 menit. Iya, kayak 15 gitu. menit. Ya kan 15 siapa tahu menit. nanti kan ada yang salah paham gitu disuruh berjemur. Ya kan siapa tahu kan ada yang salah Jaraknya, paham. maksudnya Iya. dari jam 7 sampai jam 9. Yang Iya. 3 jam ya. Jangan 3 jam ya. Jadi jangan salah paham gitu. Nanti pingsan bener. Makanya kan orang upacara pagi itu kan nggak boleh lama-lama juga Iya, gitu. betul. Karena kalau kelamaan nanti pingsan Mbak ya. Iya. Terlalu banyak juga nggak bagus Iya, ya. betul. Jangan malas inilah bangun tadi kan, bangun. Iya, bangun Kalau pagi. Dapat gratisan gitu, bangun pagi. Iya, sebenarnya kan enak ya, hangat kalau kita pagi-pagi tuh berjemur gitu. Pagi kalau ini saya punya keluhan nih Mbak, kalau saya pagi tuh suka bersin-bersin gitu ya. Jadi kayak gimana ya? Mungkin alergi dingin, kalau saya mikirnya alergi dingin ya. Jadi saya tuh berjemur pagi-pagi untuk menetralkan Ini ya. alergi tadi gitu ya. Kadang Air hangat gitu ya. ya air hangat juga. Tapi kalau berjemur tuh kayak langsung nyes gitu loh, anget gitu. Ya itu mungkin salah satu manfaatnya. manfaat. Iya. Betul. Vitamin gratis itu dari alam, harus dimanfaatkan. Terus juga kalau untuk vitamin E, Vitamin E. mm-mm. Kalau vitamin E tadi kan yang larut lemak gitu ya, larut lemak itu bisa kita dapatkan dari makan makanan, kacang-kacangan gitu kan. Kayak gitu. dari kacang-kacangan ya paling banyak. Kacang makanan, Itu ya Kacang betul. panjang, kacang sayur, almond, ya, almond. yang kayak biasanya yang makan makanan coklat gitu kan bisa. Oh kayak gitu. bisa juga ya. Iya, senang makan coklat. Mede. Iya, betul. Ya, Kacang mede, mede itu iya. ya, mede ya. Tuh. Kalau nggak suka sayur kan bisa solusinya. Iya bisa coklat. kacang-kacangan, iya benar-benar. gitu. Terus kacang tanah itu juga biasa tuh bisa juga kan? bisa. Ya? Itu yang Kacang-kacangan. iya, ya itu yang murah dan banyak manfaatnya gitu. Nah, kalau itu kan kita sudah bahas nih tentang vitamin-vitamin, terus tanda-tanda kekurangan vitamin. Apakah tadi yang salah satunya yang saya bersin-bersin pagi-pagi itu mungkin saya kekurangan vitamin atau mungkin ada tanda-tanda lain? Kalau bibir pecah-pecah gitu mungkin, terus kulit kering itu misalnya tanda-tanda kekurangan vitamin apa aja tuh, Ya Mbak? kalau untuk kita berbicara untuk pecah-pecah ya, kalau bibir pecah itu bisa kekurangan vitamin C kayak gitu. Kayak kan. panas dalam itu berarti panas kekurangan dalam. vitamin C ya. Ya betul. Terus kulit kering kan biasanya kekurangan vitamin E kayak Kurang gitu. vitamin E. Berarti kalau misalnya saya ngerasa kulit saya kering nih, berarti saya lebih baik konsumsi vitamin E kayak kacang-kacangan tadi. Ya, kayak kacang-kacangan. Gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat ada yang pemirsa ada yang merasa kulitnya kering, kurang lembab gitu kan ya, terus agak risih lah ya, pasti biasanya Cuma risih kan. dirawat dari luar aja. Iya, Ada orang iya, gitu, pakai gitu. lotion gitu. Dalamnya enggak. Padahal harus dari, iya biasanya kan ada sponsor juga cantik dari dalam gitu kan ya. Iya, Gitu kan. Iya, Bukan bukan cuma cantik dari luar aja gitu. Terus kalau untuk vitamin A pasti ya mata minus gitu kan ya. Cuman kan ketika kita sudah merasakan nih bahwa kayaknya mata kita bermasalah nih, apakah dengan mengonsumsi vitamin itu akan menjadi sembuh atau kan nggak mungkin langsung sembuh ya?
Itu gimana Mbak? Tapi sebenarnya memang lebih baik kita mencegah ya, lebih Ya, baik dikonsumsi betul. dulu daripada nanti Ya, malah itu kan konsumsi rutin gitu, nanti sebelum malah kejadian iya gitu. betul, nanti malah kejadian kan Iya, betul. susah menyembuhkannya. Biasa Tapi, ya. tapi itu masih bisa nggak Mbak? Kalau misalnya kita punya kendala, kalau misalnya kayak kulit kering kita konsumsi vitamin E jadi agak sembuh gitu. Tapi kalau untuk di mata gitu agak sensitif kayaknya ya. Kalau di matanya kemana dulu nih? Kan kayak tadi uh-uh. fungsi yang Kayak vitamin A rambut. tadi untuk mata nih. Jadi kalau misalnya udah kayak ada permasalahan di mata gitu, terus kita konsumsi vitamin A itu bisa mengurangi nggak sih atau Kalau kayak gimana? mengurangi bisa, cuma kan kita nggak tahu kan kalau untuk mata kan Agak sensitif ya kan? Jadi harus diperiksakan juga. Harus Tapi tetap diperiksakan. untuk menguranginya bisa kayak mengonsumsi vitamin yang tadi, vitamin A kayak gitu bisa. Soalnya dampaknya kan bukan cuma ke mata ya, Ke bagian lain tubuhnya juga. juga vitamin seperti itu. Selanjutnya kalau misalnya ada keluhan ya tanda-tanda di tubuh lah intinya bahwa saya kekurangan vitamin itu apa aja selain yang tadi kan udah ada A, kemudian ada E, Mungkin cepat capek ya. cepat capek, D ya tadi ya cepat capek. Cepat capek gitu. Kayak kita kalau yang Mudah nggak stres pakai mata gini kan mata kan lelah juga kadang tuh bisa juga gitu. Cepat lelah matanya kan kadang itu ada. Ya Kalau mata saya cepat lelah itu berarti. meskipun tidak kayak saya kan pakai kacamata nih, Nah, ya bisa lelah juga dengan nggak pakai kacamata kadang bisa kayak gitu juga kan gitu. Itu salah satu ini juga. salah satu tanda-tanda bahwa kita Iya, kekurangan kurang vitamin vitamin, gitu ya, betul. baik itu vitamin A, C, B dan lain-lain. Sama kayak tadi dampaknya ke kulit. Yang paling kelihatan sih yang stres. Iya, ya betul. Stres gitu kan. Stres juga ya. Mudah stres gitu kan. Kayak kita kalau banyak kerjaan gitu kan, kapan pengaruh juga. Iya, benar-benar. Kulit atau apa. Makanya konsumsi vitamin E Ya, gitu betul. kan. Tapi ada juga penelitian juga apa namanya yang menyatakan untuk kita misalnya nih mengonsumsi vitamin E dan D itu secara terpenuhi itu bisa apa mengurangi stres kita kayak gitu. Udah. E dan D ya. Baru tahu. Saya baru tahu Iya, juga nih E saya dan D. konsumsi E dan D berarti saya harus konsumsi apa tadi? Vitamin E dan D. Kayak ikan-ikanan. Ikan-ikanan dan kacang-kacangan ya. Oh ya ya ya, ya. Benar-benar. Bagus juga. Ada informasi lain yang mungkin bisa bermanfaat bagi saya. Ya kan tanda-tanda tubuh stres, tubuh lelah gitu kan. Vitamin C juga bagus itu kan. Iya. Vitamin C pasti ya. Kolagen dia yang merangsang Oh iya benar-benar. kolagen. Untuk gitu. kulit bagus banget Bagus kan juga. ya vitamin C Bagus itu. juga. Berarti kalau untuk yang suka begadang gitu kan bagus juga konsumsi Apalagi untuk di era yang new normal sudah judul gini kan kayak gitu hari ini itu vitamin C ini sangat banget. diperlukan Iya, ya betul. untuk kekebalan tubuh kan Apalagi ya. kayak kami ini aktivitas kerja gitu Iya. seharian nggak bisa lepas dari vitamin. Harus ya. Harus. Saya juga suka konsumsi vitamin C, Iya tapi kayak Mbak itu. iya saya juga suka makan buah sih lumayan ya. Betul. Sebenarnya tapi agak ribet ya kalau saya bawa jeruk kemana-mana kan Iya, betul. agak ribet gitu. Jadi mungkin ada yang lebih mudah nanti kan ya. Ada mungkin ya ini Yang Mbak ya. praktis. Maksudnya kita makan-makan tuh sebenarnya terpenuhi cuman ada kadang nggak maksimal ya Mbak. Iya benar. Yang memang khusus gitu kan ya. Dipenuhi Harus dengan dipenuhi suplemen-suplemen. dengan suplemen-suplemen. Ya, sepertinya di sini sudah Iya. ada suplemen beberapa Seperti suplemen. vitamin, kayak gini. Baiklah, nanti kita akan bahas itu setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Titik Temu. Nah, kali ini kita sudah mau memasuki tentang produk nih. Dari vitamin-vitamin yang kita butuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari dan menghadapi new normal dengan cuaca yang saat ini juga tidak menentu kan ya. Boleh nih, sudah ada banyak produk. Ini ada vitamin D3, ada vitamin E, ada dan vitamin C. gitu. Boleh? Saya harus makan semuanya nih kalau misalnya gimana? Tadi yang bagus itu vitamin E dengan D ya campur gitu. D. gitu Oh ya. iya, harus ya. Untuk apa tadi Mbak fungsinya tadi? Mengurangi stres. Oh Kayaknya iya, saya iya, mau iya. tahu, saya juga perlu kayaknya. Ya kayaknya saya juga perlu nih, saya Perlu, suka saya juga gitu. perlu. Nah, kebetulan dari Kimia Farma, kita ada produk terbaru Citamin namanya. Citamin itu khusus vitamin A, vitamin D, vitamin C dan vitamin E.
Nah, seperti itu. Berarti baru ada Ada tiga, tiga, betul, ada tiga, tiga vitamin. D3, vitamin C dan juga vitamin E. Kenapa kita ada 3 vitamin ini yang baru rilis nih dari Kimia Farma? Karena kan di era new normal, apalagi saat pandemi kemarin, 3 vitamin ini nih sangat dibutuhkan. betul, sangat dibutuhkan. Bukan berarti vitamin yang lain nggak perlu ya. Ya, betul. Cuman yang memang lagi untuk maksudnya Menyesuaikan untuk dengan menjaga, kondisi betul, sekarang. menyesuaikan kondisi sekarang. 3 vitamin ini yang perlu nih, vitamin C, D dan juga E. Harus terpenuhi. Betul. Nah, ini nih seperti ini nih. Nah, yang terbaru nih. Ini ada nih yang saya pegang vitamin E. Ini 1000 IU. Ini ya Mbak ya, satu hari Vitamin D. 1 tablet vitamin D 1000 IU. Satu hari 1 tablet. Betul. Karena dia 1000 IU memang ini untuk kebutuhan tubuh memang ya. Mencukupi maksimal sudah untuk kebutuhan tubuh. Nah, terus kita juga ada vitamin E-nya. Nah, ini vitamin E-nya 400 IU. Nih 400 IU itu vitamin E-nya. Nah, tadi katanya supaya nggak stres bisa nih Dua-duanya ya, betul. diminum dua-duanya. Minum. Tapi maaf saya gini, nggak masalah ya Mbak, maksudnya satu minum ini terus minum vitamin D, berarti 1 kapsul setiap hari ya gitu. Satu-satu. Berbarengan Barengan atau? gitu. Bisa. Oh berbarengan, boleh nih. Nah teman-teman. Waktunya Nah, bebas ya, waktunya bebas. betul. Kayaknya juga saya perlu deh. Misalnya kalau misalnya hari ini minumnya pagi, ya pagi besoknya. Oh gitu ya, waktunya ya. Oh wah, waktunya harus kayak gitu ya, berarti kalau pagi harus pagi juga. Oh oke. Supaya memenuhi waktu batas minum obat tadi kan ya, biasanya 12 jam atau berapa jam Oke. gitu ya. Siap. Nah terus ini kita juga ada nih. Nah ini yang primadonanya. Ini primadonanya. Nah, primadonanya vitamin C. C plus, Nah, 1000. C plus. Ini yang ini bukan yang apa ya, minum ini effervescent yang dicampur dengan air, betul, dan air. Jadi mau dibawa kemanapun bisa, kan tinggal kita sedia air ini minum ada tuh, botolan ini gambarnya tuh. ya, Nah, tuh, iya. kayak dicemplungin Nah, ke betul, air, terus dicemplung nanti dia ke air. bubuk gitu. Betul sekali. Nah, ini juga 1 hari sekali diseduh dengan 200 ml air. Nah, gitu. Itu sih untuk yang vitamin C-nya. Jadi yang ibaratnya mau dibawa traveling atau apa, boleh nih pakai vitamin dari vitamin C-nya dari Kimia Farma. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya? Bisa nih tadi untuk stres atau apa gitu kan, kalau misalnya sudah capek nih atau apa, boleh nanti dikonsumsi Iya. untuk yang D dengan E-nya tadi. Nah, Apalagi seperti kalau itu. misalnya nggak sempet nih makan kacang-kacangan berbarengan gitu ya dengan ikan. betul. Biasanya kan pola makan juga saking sibuknya kadang nggak teratur, bahkan nggak sempet makan gitu ya. Betul Untuk sekali. mengganti vitamin-vitamin itu tadi bisa konsumsi vitamin betul. ini. Ada Karena vitamin. kita yang kita makan kan kita nggak tahu, kayak Mbak Tri kan. Iya, berapa saya nggak kadar tahu ini yang sudah vitaminnya cukup atau enggak betul. gitu. Tapi kalau dengan ini kita sudah memenuhi memenuhi kebutuhan. Apalagi ini Praktis ini juga. maaf kalau koreksi kalau salah, untuk yang vitamin E ini ya dia juga membantu penyerapan apa yang kita makan Oh gitu. supaya maksimal, betul, menyerap ke tubuh kayak gitu kan. Begitu juga untuk vitamin D-nya juga kayak gitu. Jadi memang jangan timpang nih, harus terpenuhi memang kayak gitu loh. Tiga-tiganya seperti itu. Dan juga untuk yang vitamin C ini aman dikonsumsi untuk penderita diabetes. Jadi memang dia aman lah, nggak berisiko untuk menaikkan gula darah kayak gitu. Kalau untuk rasa mungkin orang pada takut nih, kecut, nggak mau gitu. Kalau dari rasa hampir sama sih dengan Pada umumnya dengan ya, kan pada nggak umumnya, terlalu betul, kecut, ya betul, sedang-sedang lah ya. Apalagi betul, kan betul. kalau dicampur dengan air mungkin dia. Dan juga kemarin tuh ada pengalaman temen, dia punya mah gitu kan. Biasanya kan orang mah agak sedikit bahaya, maksudnya dia harus hati-hati nih mengkonsumsi yang asam-asam. Dia kebetulan konsumsi, alhamdulillah katanya enak, katanya nggak perih di perut. Aman berarti Betul, ya. untuk Nah, vitamin C-nya. itu, perlu digarisbawahi ya bahwa vitamin C plus 1000 ini aman bagi penderita mah. betul. Gitu. Itu sih. Ada lagi mungkin indikasi dari vitamin knowledge tersebut gimana, Mbak? Yang seperti dijelaskan tadi, kalau yang vitamin D-nya ya tadi untuk tulang ya kan, untuk tulang. Indikasi itu kan fungsi kan untuk tulang. Habis itu ya penyerapan, tadi kan penyerapan untuk tubuh. Terus gini, kalau yang mudah capek juga bagus nih konsumsi vitamin D
kayak gitu. Terus yang lanjut vitamin E-nya ya tadi untuk kulit. Tapi vitamin E itu juga untuk ini ya, kesuburan gitu ya. Nah, Yang mana yang E, itu? yang betul, yang Saya E. boleh unboxing nggak ya? Boleh, boleh. Teman-teman Silakan, semua silakan, pemirsa pada silakan. lihat. Nah, Ya, unboxing. pemirsa kita unboxing. Ini yang vitamin E. Vitamin Boleh E. sambil dijelasin nggak apa-apa? Biar Boleh, saya boleh. jadi Iya, nah, itu vitamin bintang E-nya. iklannya. Jadi ini Nah, ya. seperti itu, betul. Jadi satu tablet itu sudah memenuhi kebutuhan ini ya, kita sehari-hari. Soalnya dia sudah 400 IU. Nah, gitu. Itu memang sudah batas ini ya, Mbak ya. Untuk asupan ini vitamin E, betul. Oke, jadi ini isinya ada 30 kapsul lunak ya. Iya, Oh, betul. ternyata 1 kapsul bulan dong lunak. itu bisa digunakan. Oh, berarti saya yang nggak suka minum obat bisa Bisa, minum betul, ini. betul Iya, sekali. jadi buat pemirsa yang nggak suka minum obat seperti saya, ini bisa dikonsumsi karena ini lunak. Mungkin ada yang nggak suka kan minum obat yang gede-gede Iya, gitu betul, kan betul, ya. betul. Keras. terus- Betul. Ya, dan untuk rasa gimana nih? Kalau Saya belum pernah kapsul kalau itu minum biasanya manis-manis vitamin. gitu ya. Cuman Vitamin yang lain. Langsung ini aja Iya, kalau dia saya sih telan kan, pakai air langsung gitu. Ya, maksudnya nggak pahit gitu kan ya. Enggak. Dia kayak minyak gitu dalamnya itu, Mbak. Kalau yang Nah, vitamin jadi E. seperti betul. ini bentuknya. Nah, Ini untuk yang vitamin E. vitamin E, betul. Itu untuk kulit dan Saya juga boleh unboxing boleh, dua-duanya biar saya menjaga tahu. sel-sel tubuh. Nah, Menjaga itu sel-sel penting tubuh. tuh. Menjaga sel-sel tubuh supaya sehat lah, bugar terus kayak gitu kan. Nah, Kayaknya ini yang penting ya karena Nah, untuk kulit itu tadi biar vitamin saya D. tambah cantik dan tambah mulus gitu. yang E, Mbak, yang mulus. Oh, yang E ya? Oh, saya kebalik berarti. Enggak apa-apa. Nah, Tapi kan kalau dua-duanya menghilangkan bagus stres. yang Oh, iya bagus betul. lagi. Saya juga baru tahu, saya mau coba nanti. Sama ya, kapsul lunak juga 30 ya. Iya, Dan betul. satu kali sehari berarti bisa untuk 1 bulan juga. Betul. Jangan berlebihan ya, Mbak. Memang kalau sudah kita minum memang dosisnya harus satu kali aja. Jangan Dilebih-lebihin dikira karena dua, pengen benar, tambah betul. bagus, tambah mulus gitu, jadi betul. dibanyakin gitu kan ya. Karena memang sudah ada takarannya. Sudah kan, ada gitu ini. ya. Ini Jadi sudah kalau dosis yang vitamin maksimal. D itu memang untuk tulang. Nah, untuk tulang yang vitamin D dan juga penyerapan segala protein, mineral di tubuh itu Dibantu maksudnya oleh juga dibantu betul. vitamin D dan juga vitamin D. Karena E. kadang gini, kita memang sudah merasa kita berjemur ya kan, kita kena sinar matahari. Mungkin sebagian orang sudah cukup nih. Nah, tapi kita nggak tahu kan, kadang kita perlu lagi gitu, boleh kita tambahin pakai vitamin D seperti Nah, itu. ini untuk yang vitamin Itu C. Ini saya effervescent, buka yang nggak apa-apa vitamin kan nggak ya. apa-apa. Itu vitamin C, betul. Itu yang vitamin C. Ini berarti ada berapa nih? 10 Ada tablet. 10 betul, tablet. 10. Jadi ini tiga-tiganya simple sih ya, bisa dibawa betul, kemana-mana. dibawa Tapi kan kemana-mana. kalau misalnya kita cuma konsumsi 1 hari, jadi bisa ditinggal aja sebelum berangkat, sebelum aktivitas kita betul. bisa langsung minum 1 tablet gitu. Iya betul. Kadang ada kan vitamin C itu kan sebagian juga ada yang diminum pakai, maksudnya tablet kan yang minum pakai air. Kalau ini yang memang suka lah yang effervescent kayak gini bisa Kalau dicoba. di ini aja di emut gitu, Wah, bisa. Kayaknya Dia ada Asman ini ya? ya. Dia Ada ada apa sih? Kayak Sprite kayak gitu. Iya, Belum soda-sodanya soda gitu ya, soda ha. betul. Kayak soda-soda kayak gitu. Jadi lebih baiknya di air deh. di air Di ya, air. supaya lebih. Nah, mungkin informasi juga kenapa mungkin ada beberapa teman-teman yang di rumah sudah mencoba vitamin kita yang vitamin C itu mungkin saat menyeduh dia agak lama nih terurainya larutnya. Itu nggak jadi masalah. Itu kenapa kita ada alasannya, itu karena kandungan kita tuh lebih banyak. Kita ada kalsium, ada zinc, nah, ada vitamin B dan juga vitamin C. Jadi itu tuh bukan cuma vitamin C yang 1000. Di dalamnya Di dalamnya gitu juga ya. ada zinc, ada kalsium. Makanya itu dia lambat larut, tapi jangan khawatir, dia pasti larut. Emang dia perlu waktu kayak gitu. Itu Berarti sih. ini yang produk unggulannya sudah Betul. banyak sekali mencakup Plus, ya. plus. Ada ininya tadi vitamin C-nya, ada Vitamin C, zinc-nya, ada ada zinc, vitamin kalsium, B6, ada B6. vitamin D, ada kalsium juga. Tuh, itu juga untuk menjaga ini ya gigi, daya tahan tubuh. daya tahan tubuh, dan Terus juga ini bisa kalsium tulang, pada ibu kesehatan hamil juga tulang. bisa hamil dan Untuk menyusui. iya, ini bagus nih untuk ibu hamil dan Betul. menyusui. Betul. Aman ya pasti. Aman, sudah Untuk ada tuh di situ. untuk penderita mah juga aman. Iya, betul. Tadi kalau misalnya kita konsumsi sebelum sarapan pun mungkin nggak apa-apa ya, kalau insya Allah misalnya nggak aman. sempat Betul. sarapan gitu. Iya. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi mungkin yang bisa untuk ini. penderita mah itu lebih baik lebih baik makan dulu makan deh. dulu, disarankan makan dulu. Karena ini cuma testimoni teman kemarin kayak gitu. Perih Mbak,
enak, dia bilang kayak gitu, nggak perih gitu, nggak kayak maksudnya yang lain-lain. Biasanya saya kalau konsumsi effervescent kayak gini belum makan langsung ini katanya. Kalau yang pas dia coba Citamin, dia kebetulan belum makan, dia bilang kayak gitu kan, lupa lah minum kayak gitu. Enggak, katanya enggak kenapa-napa. Aman ya, tapi betul. mungkin lebih baik tapi lebih baik makan dulu gitu, karena kalau misalnya untuk penderita kan iya, betul. daripada resiko ya kan, betul. mencegah lebih baik mencegah daripada kita betul. mengobati. Betul sekali. Terus juga kalau untuk harga nih, Harganya. apakah harganya nih terjangkau di dalam Terjangkau kantong banget. mahasiswi Nah, dan teman-teman mahasiswa? nanti kalau datang ke Apotek Kimia Farma, khususnya yang di 112 di Jalan Diponegoro, ketemu nih sama Mbak Salimahnya. Mbak Salimah ya, Betul. ditandain mukanya, di screenshot apotekernya dulu. Boleh tanya-tanya langsung di situ. Oh, konsultasi juga konsultasi boleh ya? boleh. Ininya Senin sampai ini ya, Mbak. Sampai minggu. Misalnya weekend boleh. Nah, kalau untuk harga, kita kalau harga Citamin ini Murah ya, di bawah, tapi kualitasnya kualitasnya oke. Harganya dan juga. harganya terjangkau banget. Nah, gitu. Nah, itu yang sangat diincar Iya, ya. betul. Sudah murah di kantong, bisa dibawa di apalagi kantong. kita ada program Shocktober namanya di Apotek Shocktober, Kimia oh iya, Farma. dalam bulan Itu ini berarti kan? Diskon, ya Diskon. Bucin katanya. Butuh Citamin. Butuh Citamin, oke, bagus. Bucin, siapa yang Oke. bucin butuh Citamin, datang ke Apotek Kimia Farma, nanti bisa ada diskonnya up to 30% untuk Citamin kayak gitu. Kisaran harga mungkin boleh di ini nggak? Kalau kisaran yang Citamin itu sekitar 27-an ya Mbak ya, 28-an lah kayak gitu. Kalau untuk yang D Kalau dan E? yang D dengan E itu kalau nggak salah berapa ya, 50-an ya? 50-an. Oh, 50-an. Kalau nggak salah 50-an. Saya nggak persis tahu Harganya, juga karena maksudnya beda-beda kisarannya kan. seperti itu Iya kan betul, ya? kisarannya seperti itu. Ya standar untuk vitamin dan untuk kesehatan kita Betul, selama 1 bulan betul. ini sudah bagus sekali Betul. dan sangat murah. Terus juga tadi ada program Shocktober, betul, Bucin, Shocktober. butuh Citamin. Butuh Nah, kalau Citamin. misalnya kalian mau Citamin C atau yang Citamin D3 dan Betul. juga yang E, bisa langsung aja datang ke tempatnya Mbak ke Apotek Kimia Farma. Sebenarnya di mana aja sih? Di mana Tapi aja? yang lebih spesial kan yang nanti Bucin di kalau sini. mau Bucinnya ketemu ke Mbak sini. Salimah nanti di Apotek Kimia Farma Berarti untuk di Penogoro. Diskon di semua Semua di Kimia apotek. Farma masih ada. Apotek Kimia Farma kita kan selain di Palangkaraya ada di Sampit, di Pangkalan Bun, di Buntok, kayak gitu kan, di Muara Teweh. Jadi sudah Di semua ada tempat semua. itu masih dalam program Bucin betul. tadi ya. Dan apotekernya standby, jadi teman-teman bisa tanya-tanya, nah gitu, tanya-tanya apa sih, gimana sih, nah yang saya perlukan gimana sih, nah gitu. Ya biasanya kan di situ juga menyediakan konsultasi gitu kan Betul, ya. betul. Di Kimia Farma. Di Kimia Farma. Nah, ini kita udah bahas tentang semua ini tentang fungsi-fungsinya dan juga harganya pun kita sudah sampaikan betul, nih untuk ke harganya. teman-teman. Mungkin ada pesan-pesan lagi dari mbak-mbaknya di pentingnya mengingatkan lagi nih, mengingatkan lagi kepada para pemirsa Dayak TV bahwa vitamin itu sangat penting apalagi di era new normal betul. ini. Coba boleh disampaikan? Kalau dari saya mungkin lebih ke produk. Iya, betul. Nanti Mbak Salimah yang nyampaikan yang ini ngerangkum. Kalau karena kita di era new normal seperti ini, kita harus memperhatikan asupan kayak gitu kan, makanan seperti tadi. Cuman kadang kita tuh sudah sering makan buah atau apa. Cuman seperti itu kadang kita nggak tahu nih, kita sebenarnya memerlukan masih bukan ini ya. Kadang kita kalau makan jeruk aja perlu berapa jeruk ya kan untuk memenuhi kebutuhan, kan nggak sanggup kita makan 1 kilo Betul. satu ini. Jadi sangat perlu untuk ditambah dengan asupan suplemen seperti ini, vitamin C, vitamin E, vitamin D, dan mungkin vitamin-vitamin yang lainnya seperti itu. Apalagi kalau di era new normal kayak gini kan kita sudah mulai ketemu orang, sudah kesana kemari tidak kan, menggunakan betul. masker juga. Nah, itu sangat penting menurut saya untuk menjaga kesehatan, karena memang mungkin sudah berkurang ya kasus COVID atau apa kayak gitu kan, apalagi kita sudah vaksin kan, tapi nggak ada salahnya tuh kita juga Tetap menjaga menjaga kesehatan tubuh. kesehatan, karena sakit itu mahal. Iya, betul. lebih mahal pada ini kalau Iya. sudah berobat, mahal daripada kita yang maksudnya kalau sudah sakit biaya ya betul. Nah, gitu.
gitu. Lebih baik kita menjaga sehatnya kayak gitu kan daripada mengobatinya. Menjaga sehatnya itu dengan vitamin-vitamin. Nah, dan juga yang tadi jangan lupa ada program Shocktober kita di Apotik Kimia Farma. Bukan cuma beli loh, teman-teman juga bisa Konsultasi tanya, gitu betul, kan ya. tanya. Biar nggak ini nih nanti dikonsumsi bisa 2 biji berapa biji Iya, kayak gitu nanti kan. nggak baca nih aturannya gimana, Iya, betul. fungsinya apa gitu. Mm-mm. Ternyata kan ada teman-teman yang kulitnya lagi kering gitu, Nah, jangan lupa betul untuk sekali. konsumsi vitamin E gitu Nah. kan ya. Atau ada masalah-masalah di tulang gitu kan, Betul. rasanya tuh sering pegel, cepat lelah gitu kan. Boleh Apalagi tuh konsumsi. orang yang baru nikah kan mau program Oh, punya anak. bisa juga. Tapi bukan ini ya, maksudnya asupan vitamin E Iya, penting. untuk- Nah, soalnya saya dulu setelah nikah kan tuh setahun tuh belum punya anak, konsultasi ke dokternya dikasih vitamin E. Vitamin E. Iya dikasih. betul, karena dicukupkan asupannya dulu, kata dokternya seperti itu. Ya dengan vitamin nggak macam-macam, vitamin E doang kayak gitu. Nah, bagus sekali nih, sudah ada yang praktis, simple, kita bisa bawa kemana-mana dan cuman kita konsumsi 1 kali sehari. Dan untuk usia mungkin ada batasan usia? Nah, kalau usia coba Mbak, kalau usia Untuk usia sih nggak ada ya, karena kan situ sudah ada tertera batas maksimalnya gitu kan. dewasa mungkin kalau ini ya. Iya, jadi pokoknya Remaja sebelum lah, beli ya yang pasti ya kan yang sudah melakukan aktivitasnya banyak tentunya Betul, ya. betul. Buat pemirsa, teman-teman semua yang banyak melakukan aktivitas, apalagi kalau di luar banyak ketemu orang, jangan lupa untuk konsumsi vitamin. Dan sekarang Vitamin sudah menyediakan berbagai macam vitamin dari E, D, 3 dan juga C. Yang paling penting itu C ya, Betul. karena itu yang paling sangatlah dibutuhkan Praktis ya. paling praktis dan sangat dibutuhkan. Mungkin anak-anak muda juga suka tuh dengan rasa-rasa yang oren kayak gitu Iya. kan. Dan lebih gampang Suka, juga gitu kan ya, lebih Apalagi keren juga. cuaca kayak gini kan nggak nentu, kadang hujan, kadang Iya, panas, betul. perlu banget. Kita nggak bisa berjemur pagi-pagi, kita bisa minum Iya, vitamin gitu kan. Berjemur pun Tapi belum berjemur tentu, ya. Berjemur pun kadang kan belum tentu memenuhi kan ya Betul, tadi. Konsumsi makan, apalagi yang jarang makan gitu, makan yang nggak teratur. Iya betul. Makanan yang nggak sehat juga, sekali makan malah junk food gitu kan ya kan. Kadang ada yang ini ya, maksudnya nggak suka sayur atau apa Nggak kayak suka gitu sayur, kan, ada yang betul. nggak suka sayur, nggak suka buah, makan Ah, ikan, ayam. Bisa tuh pakai suplemen. Iya harus. Catatannya banyak minum air putih juga. Iya, betul. Betul, minum air putih. Itu sih kalau tapi ditunjang juga dengan makanan tadi ya, jangan Harus tetap ya. lihat minum sudah makan vitamin sudah merasa gimana gitu. Udah masih sehat aja gitu. Harus sering makan sayur ya tadi, biar malas bangun pagi gitu kan. Nah, untuk vitamin Tapi memang D. sih banyak permasalahan sekarang itu, banyak juga orang yang nggak suka konsumsi sayur Iya, dan betul, konsumsi betul. buah. Mm-mm. Kalau buah masih inilah, kalau Ya sayur masih sih ada beberapa ya kan. betul. Nah, pemirsa, itu tadi adalah percakapan kita tentang vitamin. Udah jelas dong. Tentunya kalau misalnya kurang jelas, bisa langsung aja datang ke Apotik Kimia Farma. Selain kalian bisa konsultasi, kalian juga bisa langsung dapatkan produk ini dengan program bucinnya. Butuh Citamin. Saya sudah hafal, saya sudah bisa jadi brand ambassador. Oke, jadi setelah ini mungkin Ai bakal nyobain ya vitamin-vitamin ini untuk menunjang aktivitas sehari-hari gitu. Mbak-mbaknya kan juga pasti konsumsi kan ya. Iya, konsumsi. Lihat mbaknya nih, kulitnya cerah sekali. Saya suka sekali kulitnya bening, berseri-seri. Vitamin E sih. Vitamin E ya, paling suka. Karena buat kulit. Iya, Saya jadi malas lembab. lotion soalnya. Oh iya gitu ya. Berarti kayak tadi ya disampaikan bahwa cantik jangan cuma dari Iya, luar, betul. harus dari dalam juga. Makanan jangan cuma buat perut tapi buat kulit juga. Kulit juga. Nah pemirsa, jangan lupa untuk terus saksikan tayangan dari Dayak TV. Kalian bisa mengunduh aplikasinya di Play Store, Dayak TV, atau kalian bisa nonton di kanal digital 30 UHF. Terima kasih, sampai jumpa. Bye. Dadah.